Dia mencuri jenazah yang baru beberapa jam dikebumikan dan menyantapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Jaya dari 11 MIPA 2. Kali ini saya akan menceritakan kasus tentang Sumanto. Apakah kalian masih ingat dengan Sumanto? Pada 15 Januari 2003, Sumanto membuat heboh seluruh Indonesia dikarenakan ia melakukan pencurian dan praktik kanibalisme terhadap mayat yang diketahui bernama Mbok Rina. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan selama beberapa hari, tak hanya Mbok Rina yang menjadi korban Sumanto, tetapi ia juga mengakui sebelumnya pernah memakan 2 mayat lain saat ia masih bekerja di perkebunan tebu di Lampung. Kisah Sumanto bermula dari hilangnya secara misterius jasad nenek 81 tahun yang baru saja dikubur selama 16 jam. Rupanya, jenazah tersebut dibawa seseorang menuju rumahnya. Lalu, mayat itu pun dimasak dan dimakan. Terjadi pada 15 Januari 2003 silam. Warga yang kaget dengan pembongkaran makam nenek bernama Mbok Rina itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, dan Sumanto tidak melakukan tindakannya dengan bersih. Hal itu terungkap dengan adanya tulang dan sisa daging jasad korban yang tersisa di rumahnya. Polisi pun bertindak cepat. Sumanto berhasil diamankan 2 hari pasca kejadian di rumahnya tanpa melakukan perlawanan, dan sejak saat itu Sumanto dikenal sebagai kanibal. Dan akhirnya Sumanto pun disangka dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian. Sumanto dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Tetapi tim pembela Sumanto juga menambahkan bahwa Sumanto telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan tim psikologi dari Dinas Psikologi Polda. Terdakwa mengalami gangguan kepribadian sehingga perlu mendapatkan perawatan ahli jiwa. Itu sebabnya tim penasihat hukum Sumanto meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada negara, sangkal pengacara dari Sumanto. Namun, sanggahan tersebut tidak membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga goyah. Sumanto tetap dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun penjara pada 27 Juni 2003. Hukum ini 1 tahun lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa. Dan pada akhirnya Sumanto dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Setelah beberapa kali mendapatkan remisi, ia kemudian ditampung dulu di rumah rehabilitas An-Nur, Bung Kanel, Karanganyar, Purbalingga. Sumanto ditempatkan di pesantren karena warga Purbalingga tidak mau menerima kembali Sumanto untuk pulang ke desanya. Sekian cerita tentang kasus Sumanto.